Oke, jadi kita akan mengcopy ini yang garis siluet yang ada di gambar potongan, potongan B. Perhatikan yang garis siluet yang warna merah ini. Batas pinggir yang selimut potongan, selimut gambar potongan. Dan yang bagian ini, yang balkon dan yang bagian teras. Ini kita copy. Pindahkan sampai ke titik sini. Jadi gambar tampak samping kanan nanti, orang tinggal mengisi di sini. Di jendela, atap, dinding-dinding tambahan di sini. Orang tinggal isi di sini. Jadi berdasarkan dari gambar potongan. Kita kasih tebal dulu supaya jelas. Ini selimut gambar potongan. Jadi selimut. Jadi semua batas pinggir ini semua kita bungkus. Ini. Jadi yang dari batas balok atas kolom, ini kolom, dinding sebelah dan sampai di ini ratain. Kalau yang teras itu juga sama seperti ini. Karena tampak juga tampak sampai kanan ini akan kena ini semua. Jadi orang mulai lebih dulu ini untuk membuat dinding ini, yang bagian ini dengan yang di sini, yang di laundry ini. Bagian ini dulu yang akan membaking. Yang di lantai 1 laundry dan lantai 2 ruang kerja. Dua bagian ini ya orang baking. Sekarang kita mau baking garis bantu dulu. Kita baking garis bantu dari lantai 1 ini, laundry ini. Tarik ke atas, kasih layout dari gambar. Pastikan tidak kena snap di contoh yang bagian ini. Pastikan tidak kena snap apapun. Ini kita bikin dulu garis bantu ini. Yang dari lantai 1 terus lantai 2 yang dinding ini. Yang orang baru bikin tadi. Untuk ini jadi proyeksi gambar dari Dena. Kalau vertikal begini Dena, kalau horizontal orang akan mengambil posisi bagian-bagian yang dari gambar potongan. Jadi bikin dulu garis ini dari bawah, yang dari bawah ini kita bikin warna merah, yang dari atas kita tetap warna hitam. Jadi seperti ini, bikin garis bantu dulu. Yang bawah ini berarti mewakili garis yang dari Dena lantai 1. Berarti ini yang ruangan untuk ruangan laundry. Yang bagian ini yang warna hitam ini berarti yang dari Dena lantai 2. Acuannya dari ruang kerja. Ini garis bantu ini dulu yang ini itu. Dari ini DP midpoint yang dinding ini, di sini kan ada, kalau terang klik DP garis ini, ini ada titik di sini, ada midpoint DP tengah-tengah. DP garis apa? Yang bagian tengah. Midpoint. Jadi tarik garis dari sini, dari tampak boleh, potongan juga boleh, asal dia sejajar dari titik ini sampai ke tarik terus sampai di sini. Misalkan sejajar. Pastikan untuk mode ortho itu hidup.
supaya otomatis tegak lurus. Nanti akan baku dapat dengan garis yang dari DNA lantai 2 akan baku dapat di sini. Akan baku dapat di titik sini. Ini kita bikin garis baru dari sini, dari titik ini ke sini. Kita cuma mau menggunakan DP kemiringan ini. Ini kan DP garis. Ini kita tinggal move dari titik sini ke sini. Cuma mau ambil DP kemiringan itu. Bisa juga kalau mau bikin garis garis baru, ini garis ini juga, ini tinggal copy juga. Tinggal copy dari titik sini ke sini. Terus yang sisanya ini trim jono yang jadi ini trim. Atau pakai cara yang tadi yang kita bikin garis baru dah. Jadi cuma mau mengambil kemiringan ini saja sih. Jadi setelah ini mirror, ini orang gunakan saja yang garis ini. Kenapa garis ini? Kenapa garis ini sejajar dengan ini? Karena kalau terang mau ambil dari potongan, terang ambilnya dari sini. Patokannya dari sini sih DP dinding. Seperti ini. Jadi sama juga kan, terang ambil tarik dari titik ini ke sini. Sejajar kan? Jadi seperti ini kan. Nanti DP garis sudah dapat sama di sini, tinggal tambahkan, tinggal bungkus zona ini. Jadi ini dari lantai 1 kan. Lantai 1 yang garis merah ini, tarik ke atas sampai sini. Ini tinggal bungkus begini. Garis merah. Garis bantu ini. Terus DP gambar siluet ini tinggal menyesuaikan. Sama dengan waktu mau bikin gambar tambak sebelumnya. Terus yang garis yang lain tinggal hapus yang lain. Jadi yang ini jendela dengan pintu, satu kali aja kita sorot ini, kalau kita copy, kita tarik ke atas ya, supaya lebih dekat, sedekat begini. Nanti orang tinggal bikin DP garis bantu ini.
Ini garis bantu semua. Oke, kita pakai warna merah. Garis bantu sebelumnya hapus ya supaya tidak mengganggu. Ini pintu yang dari lantai 1 ya. Pintu dan jendela. Hah? Jadi ini yang garis plus minus 00 yang di lantai 1 untuk menentukan DP posisi lantai 1 ini. Kita sampai ke DP garis bantu sini. Jadi yang ini. Terus nanti yang bagian teras samping ini kan turun 10 cm. Turun 10 cm dari sini garis ini turun 10. Ini untuk yang terasnya garis. Tapi sedangkan ini kan yang plus minus 00. Untuk ketinggian pintu dan jendela dari garis ini kita tinggal copy 2,10 meter ke atas. Ini lebih batas ketinggian untuk pintu dan jendela. Jadi kalau jadi rupa ini kita mau backing ini, yang ini. Yang bagian ini jendela, pintu, gandengkan ini. Pertama untuk jendela ketinggiannya itu 35 cm dari lantai. Ini kita bikin DP garis ketinggian untuk jendela. Tapi beda ya, untuk jendela dapur standarnya 90 cm sampai 1 meter. Ini 35 cm. Sedangkan yang untuk pintu dari sini ini 1 meter, 2 meter 10. Jadi kalau kita backing untuk jendela, kita langsung bungkusnya ini. Jadi dari pintu ini kita tarik dari sini. Kita bungkus langsung. Terus ini kita offset seperti ini. Ini cuman garis awal saja sih ini. Selanjutnya ini kita tinggal bikin DP kotak-kotak. Ini jendela. Terus ini kita bikin pintu. Garis sebelumnya ini kita hapus. Bagian ini kita tinggal mirror. Seperti ini. Tinggal tambahkan garis pintu ini. Seperti ini. Untuk jendela yang di dapur itu 1 meter dari lantai di ketinggian. Ini 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena dapur. Jadi kalau coba mau dibayangkan dapur
Terus DP jendela rendah. Kan biasanya ada di dapur itu ada meja persiapan dari beton atau dari bahan yang material yang lain. Biasanya kan tinggi tinggi meja beton itu biasanya 90 cm sampai 1 meter. Jadi DP jendela ini menyesuaikan dengan itu. Jadi tidak mungkin DP jendela sama dengan jendela yang ada di ruang makan ini. Jadi begini ada DP jendela dia jadi. Yang garis taram backing garis bantu yang dari lantai 2 ya. Dari lantai 2 ini plus 360 ini atau yang lantai 2 yang sejari ya, yang ini dari titik sini kan dan bikin DP garis ini yang plus 360. Ini 360 dari pintu ini ya, pintu ini ke atas ini, pintu yang bagian bawah ini ke atas 360. Terus ini yang ini, terang tinggal mau backing ini ya. Ini kita copy saja ke bawah, sedekat sini seperti ini. Ini kan ada jendela, ada pintu. Ada 2 pintu ini dan ada yang pintu ini gabung dengan jendela. Sekarang kita bikin DP garis bantu dulu. Ini ke bawah, nggak usah sampai sini aja DP garis. Untuk yang bagian ini sebenarnya tidak perlu backing karena ini kan sudah tutup dengan dinding ini. Jadi yang bagian ini sedang udah pelia. Jadi kita tidak perlu backing. Atau supaya tidak bingung, silakan. Ini boleh tambahkan aja dulu begini. Cuma yang bagian ini akan mudah kelihatan nanti. Selanjutnya yang bagian yang garis ini yang terang backing yang 360 ini terang kopi 2 meter setengah 2 meter 10 ini untuk ketinggian pintu kan, pintu dan jendela. Terus ini kita offset seperti ini. Ingat ini ada pintu gabung dengan jendela. Ini ada pintu di sini. Ini kita tinggal backing jadi DP garis ini dulu, pintu dulu. Ini satu ini. Untuk yang jendela kita tentukan dulu dari garis ini kita copy 35 cm ke atas. Jadi garis ini 35 cm. Untuk ketinggian jendela. Jadi yang jendela ini kan kaca mati seperti ini. Terus rambutnya yang dari pintu ini. Pintu dan jendela.
seperti ini. Tapi ingat ini ada dinding di sini. Ini ada dindingnya. Jadi yang bagian ini nanti terang tinggal trim. Kalau sudah, ini garis bantu hapus dulu. Hapus seperti ini. Terus yang tidak kelihatan ini orang tinggal potong, tinggal trim. Ini pintu kuku-kuku ya. Yang garis belakang ini. Karena DP atap dia teruskan ini. Putus sampai sini. Di sini orang tinggal membuat DP plat dak, ada kolom di sini dengan lantai untuk balkon. Ini ada kolom di sini. Jadi untuk balkon samping garis yang sebelumnya kan yang garis ini copy ke bawah 10 cm. Ini yang 360 ya. Terus yang garis ini tinggal hapus. Ini untuk garis untuk yang balkon samping. Ini turun 10 cm. Ini kan plus 350. Oke, kita tambahkan ini sini untuk kolom. Jadi yang di balkon samping ini nantinya akan ada kolom ini. Ini ada kolom yang terus sampai ke lantai 2 ya. Kita copy sampai sini tuh. Ini kita bikin dulu garis bantu untuk kolom. Ini kan DP kolom pipih. Terus untuk plat dak itu tarik dari garis ini. Ini sama sejajar. Ini juga. Dan yang terakhir yang untuk ini, nutup ini. Sejajar ya. DP garis sejajar ini. Satu lagi sini yang di bawah. Jadi ini garis bantu yang warna merah. Ini. Harus sejajar ya dengan yang dari gambar ini kan yang dari gambar potongan. DP siluet yang terang lebih sebelumnya. Sejajar seperti ini. Jadi sekarang tinggal mau ambil
gambar berikut ini tinggal patokan yang ini ya, yang garis-garis merah ini. Ini yang dari kolom, terus ini yang dari balkon depan dan teras, terang patokan dari sini. Untuk terang mau bikin DP gambar ini. Jadi, oke, selanjutnya seperti ini sih. Ini dari kolom, dari bawah, ini naik, terus sampai di atas ini. Sampai di sini. Jadi begini di balkon ya. Ya seperti ini. Perhatikan kesejajaran dengan yang dari teras depan. Kita ulang. Ini dari teras depan ya. Ini untuk atap plat dak ini yang paling atas. Ini sejajar. Bagian bawahnya ini juga. Ini sejajar sama. Jadi patokannya sini. Yang bagian ini kan, yang di penutup. Jadi yang bagian ini. Terus ini yang bagian batas bawah untuk balkon. Jadi yang ini, garis yang ini. Jadi yang ini, garis yang ini. Dengan yang bagian bawah ini sama sejajar dengan yang ini. Jadi ini kita sobekin garis bantu. Ini yang warna merah semua ya. Perhatikan yang warna merah. Terus ini kita tinggal garis dari sini aja. Dari bawah dari bawah. Terus ke atas sampai di sini. Ini kita bungkus sampai sini. Ini juga. Terus perhatikan yang garis merah ini. Ke sini. Gimana? Masih bingung atau agak bingung atau? Jadi untuk balkon ini kita copy yang ada, kita supaya nyetak mau bikin ulang kan. Kita taruh di sini. Kita copy satu, kita copy ke sini. Jadi yang ini kita tinggal trim. Ini juga sama. Ini tinggal trim. Jadi yang ada zona yang jadi ini ada tangga. Ini kita copy juga ke atas, tarik ke atas, jajar. Ini juga yang ada di teras. Terus ini kita bikin garis bantu dulu. Tinggal ini sih tangga. Seperti ini. Nah ini garis yang minus 10 ya. Ini yang minus 10. Sedangkan yang di laundry itu kan cuma minus 5. Atau kita tarik dulu garis bantu ini yang dari ini yang plus minus 00 ini ke sini.
Ini kita hapus dulu yang untuk garis bantu untuk teras. Ini. Nah, ini patokan dari sini. Plus minus 00. Untuk laundry itu turun 5 cm. Ini turun 5 cm. Cukup hijau 5 cm ke bawah. Ini yang kita gunakan ya. Jadi yang posisi tangga ini turun 5 cm, baru tangga yang kedua ini turun 15. Ini ya, 15. Jadi dari sini ini kita copy 15 cm. Ini 15 cm. Ini turun 15 cm terus sampai ke batas untuk lantai carport itu turun lagi 15 cm. Oke. Jadi ini posisi untuk lantai laundry ada di sini. Ini langsung turun kan, turun tangga pertama. Ini tangga kedua. Jadi orang backing di garis di sini. Ke sini. Sampai ke titik ini. Terus nanti tarik langsung ke bagian depan ini. Sini. Untuk menentukan DP kemiringan. Ini. Ini kan dia miring sampai ke depan. Sesuai dengan yang kita arahkan sebelumnya yang ditampak ini. Ini DP kemiringan. Ini kan DP tangga. Ini untuk yang laundry. Untuk yang teras depan, ini kita hapus dulu. Nanti kita gunakan saja ini. Bikin dulu sejajar. Ini kita hapus. Ini turun 15. Dari sini ya turun 15. Turun lagi satu kali lagi sini. Batas bawah. Selanjutnya kita bikin jadi kotak-kotak untuk tangga. Terus ini kita hapus. Jadi ini posisi. Ini kita tinggal heads pakai solid J ini supaya untuk mempertegas. Ini kan di tangga, ini miringan. Jadi kalau boleh rasa sayang dengan gambar sebelumnya, bikin double ya, no? Nah ini kita pindahkan ke sebelah, kita copy ke sebelah, tinggal hapus ya, no? Tinggal tambahkan hatch untuk atap. Untuk tampak samping kiri ya. Ini juga kita copy langsung ini. Terus kita mirror seperti ini. Balkon depan tetap sama, terus tidak perlu gambar. Kalau orang mau backing, orang tidak mau backing ini ya, kalau lupa ini kan kita ada backing. Ini kan ada DP jendela. Kalau orang sudah mau bikin DP jendela, jadi tapi sebenarnya kan ini tinggal torang mirror dari sini. Ini kan sama ini. Ini kan sama. Yang posisi ini. Ini sama. Cuma yang torang mau tentukan tinggal ini. Bagian ini yang untuk ini ruang apa ini? Untuk kamar mandi WC dengan tangga ini.
Sedangkan yang bagian lantai 1 ini toilet dengan tangga yang di bawah sini. Seperti ini kan. Untuk jendela ini kan sama dengan jendela yang terang bikin sebelumnya ini. Tinggal terang copy. Ini kan sama, ukuran jendela kan sama. Perhatikan di Dena. DP ukuran kan sama. Terang tinggal copy. Terang tinggal copy ke sini. Jendela yang ini, lantai 2, ini. Sekarang tinggal bikin DP garis bantu. Ketinggian jendela ini sama dengan ketinggian jendela yang terus bikin sebelumnya ini. Sejajar. Bagian ini, jadi yang di sini ada gudang dengan kamar mandi WC untuk ruang tidur anak. Jadi yang bagian ini. Ini DP kesejajaran, ya. Sejajar kan ini. Yang ini sama, sejajar. Yang dari ini untuk toilet tangga sampai ke lantai 2. Ini sejajar, sama. Ini yang untuk garis yang di sini, kamar mandi WC, ini sejajar sampai sini. Sedangkan untuk garis ini, garis yang ini tinggal terang sejajarkan dari sini. Nanti sudah apa dibentuk ini? Tangga tinggal menyesuaikan dengan yang ada di sini, lantai 1. Ini DP garis. Oke, orang boleh lanjut ini ke sini. Supaya minggu depan kita tinggal membuat DP tampak belakang dengan merapikan gambar sekaligus menempatkan gambar semua di layout. Oke, jadi bentuk ini cuman DP Dena mau diputar dulu. Sesuaikan ini, perhatikan DP arah Dena. DP arah Dena putar. Jadi rupa ini DP Dena. Ini kan DP Dena. Ini kita copy dulu ya. Copy ke sini. Perhatikan DP arah Dena ya. Ini putar ke kanan. Perhatikan, putar ke kanan, seperti ini. Sekarang kita tinggal, ini kita hapus dulu. Kita bikin lebih garis bantu sini, kira-kira supaya sama di garis bantu. Kita copy dulu ini. Sorry. Jadi yang ini kan langsung putar DP Dena. Sekarang mau bikin DP kotak ini. Mau di copy juga ke kanan, DP ke arah kanan. Yang garis yang ini kan, copy dulu ke arah kanan. Kalau mau pakai kita bicara ini, kita pakai bingkai seperti ini. Terus ini bikin garis bantu ke sini. Sekarang bagian ini yang DP siluet. Ini kan kita selalu bikin DP siluet ini. Ini untuk mempermudah sih, untuk orang mau putar-putar gambar. Terus ini kita mirror toh ini. Setelah kita mirror, kita bikin DP garis bantu ini. Ini sejajar. Ini untuk mau letakkan DP Dena. Lantai 1 di bawah, ini lantai 1. Ini kita pindahkan dari titik sini, sudut ini ke bawah sini. Baru lantai 2 dari sudut ini ke titik ini, garis ini. Terus kita
kasih dekat sama seperti ini. Jadi nanti di saat orang bikin garis bantu ini sejajar ini nanti. Kita sejajar seperti ini. Mungkin yang kurang paham ini DP garis siluet ini. Silakan. Ini masih jam 4. Terang boleh baking ini kita rasa untuk tampak ini. Karena ini kan sudah pengalaman lebih dulu yang di tapak samping kanan ini. Supaya hari ini kalau boleh orang selesaikan ini gambar tampak samping kiri dan kanan. Ini kiri. Sorry. Jadi yang ini kiri, yang kanan. Jadi sesuaikan dulu PDN supaya ini nanti ini paham DP bentuk itu dapatnya dari mana. Seperti ini. Jadi bikin dulu bingkai ini. Kalau mau tidak pakai bingkai juga tidak apa-apa. Jadi ini kan bingkai cuma untuk memperjelas DP posisi kok ini. Jadi perhatikan arah putaran dena ya dari yang kita putar. Karena orang akan mengambil sisi yang ini. Sisi yang ini yang orang mau ambil. Bagian sisi ini. Untuk DP tampak. Sama juga ya, lantai 1 juga sama. Boleh tanpa arahan, mari saya boleh backing ini. Coba aja, kan sudah di tampak depan sudah, tampak samping kanan sudah. Ini tinggal tampak samping kiri dengan belakang. Kita tinggal tunjukkan DP gambar. Dan tinggal selesaikan. Jadi ada yang tidak perlu digambar ulang ya, kan sudah DP gambar-gambar yang
Ini DP jadi hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Untuk pengumpulan memang kita akan tunda sampai hari Sabtu. Silakan diperbaiki juga gambar-gambar yang sebelumnya mungkin ada terlewat-lewat. Silakan ditambahkan, silakan dilengkapi karena minggu depan tinggal merapikan, tinggal bikin DP tampak belakang. Nah kalau untuk tampak belakang sih ini sebenarnya kita rasa akan lebih cepat karena ini DP bagian-bagian ini tidak terlalu banyak yang sulit karena transfer backing sebelumnya ini DP gambar-gambar tampak belakang. Jadi hari ini cuma sampai tampak samping kiri kalau bisa diselesaikan seperti ini. Jadi ada DP Dapolia yang DP di dalam pagar dan yang memang finishingnya seperti ini. Tampak depan sebenarnya kalau untuk memang finishing akhirnya seperti ini sih. Tapi kalau untuk ini ya silakan. Yang tampak sebelumnya juga nampak. Itu sebenarnya tidak masalah juga sih. Jadi ini kan ada pagar tuh. Sesuai dengan gambar yang dipotongan ya. Potongan kan terambiknya ada pagar ke sini. Jadi sini menyesuaikan juga sih. Tapi ini tidak wajib ya. Tidak wajib kalau mau perbaiki sampai sini. Cuma sampai di tampak yang harus bikin sebelumnya. Jadi minggu depan ini ya tinggal tampak belakang trauma backing sekaligus untuk merapikan dan menempatkan semua bidang gambar itu di layout. Itu ada jadi di bagi kita YouTube itu silakan cek yang membuat etiket gambar ada di situ. Silakan tinggal menyesuaikan. Jadi ini sudah macam contoh seperti ini. Nanti ini ada logo Unima. Nanti di sini ada keterangan-keterangan universitas, fakultas, program studi, mata kuliah, nama dosen, nama mahasiswa, nama gambar, skala. Jadi tipe gambar selain gambar potongan itu tipenya ARS. Kalau gambar potongan itu tipenya struktur atau STR. Ini. Struktur. STR kalau untuk potongan. Jadi nanti akan kita definisi aja seperti ini. Nanti dari pola DNA nanti di sini ada DP nama-nama. Jadi konfigurasi DP DNA sendiri, tampak atas, potongan A, potongan B, tampak. Nanti tampak ada berapa nanti tinggal menyesuaikan di sini. Kalau ini kan ada 4, kemungkinan menjadi kalau bisa mau jadi satu lembar juga nggak apa-apa. Ini terus lupa ini kan pakai kertas. Nah, ukuran A3. Cara untuk mencetak sekaligus rupa ini kan mau cetak satu kali nih pola DNA sampai tampak. Ini dibicara nanti mungkin minggu depan kita akan jelaskan lebih detail di print. Ini kita menggunakan batch plot ini. Jadi tinggal mau sesuaikan nama ini drawing 1H model itu tidak perlu. Jadi ini pola DNA konfigurasi. Jadi sesuai dengan apa yang ada di sini, kau tinggal ini ke PDF itu ganti dengan ini plotter, publish. Di saat publish, kalau terus kita connect dengan printer, dia print satu kali semua. Jadi nak mau print satu-satu dong. Kita biasa menggunakan print out ini pakai batch plot ini. Ini nanti jadi tapi nanti terang atur minggu depannya ini untuk merapikan gambar ya.
Ini contoh. Jadi nanti DP untuk keterangan ukuran-ukuran ini DP cara membaking nanti ada di YouTube. Cek dia yang di kita di YouTube yang ada judul membuat etiket gambar di layout AutoCAD. Akan mau isi di sini nanti. Nanti minggu depan ya kita jelaskan lebih detail untuk mau bikin DP layout. Ini sejam 5.15. Jadi kira-kira nanti ini nanti akan perbagian nanti masing-masing bagian terang akan kasih sendiri terang atur untuk mungkin kalau bisa satu lembar dia boleh mau isi 4 gambar, ya 4 gambar itu yang terang akan isi. Kalau cuma 3 gambar ya 3 gambar. Jadi nanti terang mau print out seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan untuk DP tampilan gambar, tinggal menyesuaikan ya. Jadi untuk minggu depan tinggal ini tampak belakang. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita sudah bikin DP perbagian, tinggal mau atur sabantar. Tugas sampai hari Sabtu tetap jam 6 ya. Kalau kita periksa sudah jam 6 kita cek. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah ada? Oke, kalau sudah ada terang tutup aja. Sorry. Untuk tugas kok. Sama-sama kita mengirim tugas kita dengan div kan. Jadi besar ini.